Halo Bray, Agung di sini. Dan di video kali ini kita akan bahas lagi nih HP flagship yang sudah turun harga. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar gak ketinggalan update terbaru di konten ID Bray. HP flagship yang turun harga kita mulai dari Realme X2 Pro. Gimana gak termasuk HP flagship? Realme X2 Pro dibekali chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 Plus, GPU Adreno 640 dan varian memori yang bengkak yaitu 12/256 GB. Selain jeroannya yang gayar, Realme X2 Pro juga membawa layar berpanel Super AMOLED seluas 6,5 inch serta refresh rate sebesar 90 Hz. Layar 90Hz tersebut sudah didukung sama baterai 4000 mAh lengkap dengan 50 watt Super VOC flash charge. Hal istimewa lain yang dibawa ada pada bagian kameranya. Kuat kamera belakang dengan kamera utama 64 MP yang bisa merekam video 4K di 60 fps ataupun 30 fps. Dan satu kamera depan sebesar 16 MP. Berkat semua perbekalan tersebut, Realme X2 Pro mendapatkan skor Antutu sebesar 460 ribuan di GSM Arena Bray. Untuk harga awal perilisannya, Realme X2 Pro dibanderol di harga 7,7 jutaan. Sekarang kalian bisa ngedapetin di kisaran harga 6,5 jutaan di online shop Bray. Rekomendasi selanjutnya ada Samsung Galaxy S10 yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Datang dengan layar Dynamic AMOLED seluas 6,1 inch yang didukung baterai 3400 mAh lengkap dengan fast charging 15 watt. Sedangkan untuk dalamannya, Samsung Galaxy S10 dibekali chipset buatan Samsung sendiri yaitu Exynos 9820 yang juga didukung dengan GPU Mali G76 MP12 serta varian memori 8/128 GB. Bagian istimewa lain yang dibawa Samsung S10 ada pada bagian kameranya, yang terdiri dari triple kamera belakang dengan lensa utama 12 MP dan satu kamera depan sebesar 10 MP. Kalau dulu nih, pas perilisannya Samsung ngebanderol si Samsung S10 dengan harga 12,9 juta. Sekarang harganya turun sekitar 5,5 jutaan jadi di kisaran 7,4 jutaan Bray. Dan di rekomendasi selanjutnya ada Oppo Reno 10 Time Zoom atau dalam bahasa Indonesianya Oppo Reno 10 kali zoom. Ngebawa perbekalan 4 buah total kamera. Kameranya tersebut terbagi jadi triple kamera belakang sebesar 48 MP serta kamera depan sebesar 16 MP yang bermekanisme motorized pop-up. Selain kameranya yang ajib, Oppo Reno 10 Time Zoom juga punya perbekalan jeroan seperti Snapdragon 855, GPU Adreno 640, dan varian memori sebesar 8/256 GB buat menunjang kegiatan bermain game kalian Bray. Alhasil, dengan perbekalannya tersebut, Oppo Reno 10 Time Zoom berhasil ngedapetin skor Antutu sebesar 400 ribuan di GSM Arena. Sedangkan untuk bagian layar dan dayanya, Oppo ngandelin layar berpanel AMOLED seluas 6,6 inch dan baterai sebesar 4065 mAh lengkap dengan fitur fast charging 20 watt. Selain itu, Oppo Reno 10 Time Zoom juga punya perbekalan dual speaker stereo Dolby nih. Jadi HP ini selain cocok buat ngegame, pastinya cocok buat nonton film ataupun serial drama. Pada saat ini harga Oppo Reno 10 Time Zoom udah turun sekitar 5,5 jutaan dari pas perilisannya. Jadi di kisaran 7,4 jutaan di online shop Bray. Rekomendasi selanjutnya datang dari keluarga Apple Bray lewat seri iPhone XR. Hadir dengan Liquid Retina IPS lebar 6,1 inch, layarnya tersebut didukung dengan baterai 2942 mAh. Untuk ukuran iPhone, baterai 2900-an udah termasuk besar ya. Untuk sektor jeroannya, Apple ngebekalin si iPhone XR dengan chipset Apple A12 Bionic serta RAM 3GB dan internal 64GB.
Selain internal 64GB, masih ada varian lainnya, yaitu 128GB dan 256GB. Hal lain yang dibawa sama iPhone XR ada pada bagian kameranya, yaitu satu kamera belakang sebesar 12MP dan satu kamera depan sebesar 7MP. Walaupun kecil, kamera iPhone XR masih bisa diadu sama HP lain yang punya kamera yang lebih gede, bray. Kalau dulu pas perilisannya iPhone XR yang punya varian memori internal sebesar 64GB dijual seharga 15,1 jutaan. Sekarang harganya turun jadi 7,6 jutaan di online shop, bray. HP terakhir yang saya rekomendasiin ada Huawei P30 Pro. Dibekali chipset Kirin 980 yang didukung dengan RAM sebesar 8GB dan internal memori sebesar 256GB. Huawei P30 Pro mengusung layar OLED seluas 6,4 inch beresolusi Full HD+ yang turut didukung sama baterai 4200 mAh lengkap dengan fitur Supercharge 40W. Huawei pun mengklaim kalau baterainya tersebut dapat terisi 0-70% hanya dalam waktu 30 menit saja. Hal istimewa lain yang dibawa sama Huawei P30 Pro ada pada bagian kameranya, seperti quad kamera belakang 40MP yang punya 50 kali optical zoom, dan satu kamera depan sebesar 32MP yang bisa memotret dengan tingkat akurasi yang tinggi di bagian kecerahan dan ketajamannya. Kalau pada saat perilisannya dulu, Huawei P30 Pro dijual seharga 12,9 jutaan, sekarang harganya sudah turun 4 jutaan, jadi sekitaran 8,8 jutaan di online shop, bray. Nah, itu tadi pilihan HP yang saya rekomendasiin buat kalian semua nih, terutama buat yang suka fotografi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan kalau kalian suka video ini silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, selamat terbang.